Udah ya? Udah belum nih? Kayak langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini berawal dari kemarin ya. Kemarin kan udah tuh beberapa anak yang apa namanya juga sharing-sharing lah, ibarat bisa dibilang sharing lah. Sebelumnya gua ini dulu perkenalkan diri dulu. Karena mungkin kalian nggak mau dengerin orang yang kalian belum kenal kan gitu ya. Nama gue Sultan Melano, gue lahir di Jakarta. Bapak gue dari Korea, sama gue dari Indonesia asli. Gua udah belajar saham, bonds itu obligasi, ekonomi dunia, sejarah ekonomi dunia, futurologi, blockchain, Islamic muamalah dan etc. selama 5 tahun. Dari gue SMP kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 1, 2, 3, ya 6 tahun lah ya sampai sekarang lah ya, 5 sampai 6 tahun lah. Sebelum yang namanya Bibit, Bareksa, ya kan? Siapa lagi tuh? Di YouTube banyak kan ngomongin soal saham apa segala macam. Gue udah belajar di situ, udah dalamin itu. Terus my business, gue juga pernah social media designer, tapi sekarang nggak gue lanjutin karena gue udah nggak terlalu passion. Terus podcaster juga sekarang, tapi itu gak gue jadiin bisnis, lebih ke nyebar IP gue. IP itu intellectual property gue. Terus investor in real sector, jadi gue juga beberapa teman gue yang jualan apa gue modalin di sektor real tentunya. Terus dropship juga, sekarang dropship kayak iPad dan sebagainya di Jogja, Surabaya. Terus gue juga ngebantu bisnis bokap gue sama mama gue. Kalau bokap gue itu biasanya soal komputasi gitu, komputeran di Jakarta pas gue SMA. Terus kalau mama gue tuh dia wirausahaan juga, dia bikin punya ayam, warung ayam gitu, sama juga dia punya variasi mobil, servis mobil, bikin masang ini masang itu. Nah, itu dikit aja tentang gue. Jadi hari ini gue gak bakal ngasih lu 1 juta, 10 juta, 1 M, 100 juta, 1 triliun. Kenapa? Karena kalau misalnya gue kasih 1 juta tapi lu nggak bisa ngabisin itu dengan waktu sebulan, dan lu ngabisin misal buat makan, buat belanja-belanja, buat main kesana kesini, useless gitu, nggak ada gunanya. Even though 1 triliun pun gitu, kalau ngabisinnya buat misalnya mabok-mabok doang atau ngapain gitu, nggak ada gunanya kan. So apa yang gue bakal share ke kalian sebenarnya ini lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Karena ini bisa kalian pakai sampai kalian meninggal. At least, kalaupun kalian nggak suka sama yang gue sampein, ya udah, at least kalian sekedar tahu aja gitu. Karena gue nggak maksa kalian, karena siapapun itu yang bisa ngerubah hati Allah gitu ya. Gue cuma bisa ngomong kan. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa sih, Mil? Jadi hari ini kita bakal bahas mindset yang harus dipunya. Ada 4 mindset di sini. Sebenarnya banyak, cuman gue menitik tekankan ke 4 ini. Pertama, kaya atau cukup. Kedua, murah versus terjangkau. Ketiga, belajar sejarah supaya paham futurologi soal ekonomi tentunya. Terus cari tahu caranya. Pertama, kaya atau cukup. A lot of people, banyak orang mikir kalau misalkan apa ya, kaya sama cukup tuh jauh gitu. Cukup tuh nih ya, kata kuncinya ada 2 di situ. Yang pertama, semua orang tidak bisa kaya, tapi semua orang bisa cukup. Semua orang tidak bisa kaya, tapi semua orang bisa cukup. New York Times pernah ngelakuin research berapa orang kaya di dunia. Itu nggak nyampe 10%. Banyak deh bukti. Kalian even kayak Mark Zuckerberg, sebutin aja nama-nama. Jack Ma, ya kan? Elon Musk, Jeff Bezos, dan banyak lah. Nggak nyampe 10%. Ya. Bahkan waktu sidang IMF, si Mark Zuckerberg disindir kalau katanya lu tuh satu orang tapi menguasai hajat hidup orang banyak. Maksudnya apa? Lu lihat Facebook. Facebook tuh punya berjuta-juta ya kan user di dalamnya kan. Itu lebih dari Korea Utara. Maksudnya lebih dari Korea Utara apa? Kalau Korea Utara bikin peraturan, negara lain masih bisa protes. Tapi kalau Facebook, Mark Zuckerberg bikin peraturan di Facebook, apapun pasti orang terima aja. Ya, tapi sekali lagi dia founder dari Facebook sekarang.
Gue kurang tahu dibeli sama siapa sekarang Facebook ya. Atau masih dia yang punya. Tapi at least itu short story lah. Maksudnya itu sebagai contoh aja. Terus yang kedua, cukup bukan berarti miskin. Nah, banyak orang mikir kalau cukup tuh miskin, cukup tuh bajunya gembel, makan susah, apa segala macam. Nah, di sini gue kasih lihat, ini yang maksud gue cukup tuh ini. Ini contoh aja. Masih banyak instrumen-instrumen lain, maksudnya item-item lain, tapi ini contoh aja. Contoh, cukup tuh apa sih? Cukup adalah lu cukup makan 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Cukup lu punya rumah, ya kan? Cukup lu punya pendidikan yang tinggi gitu. Nah, beda cara bedanya apa sih kaya sama cukup? Nih, orang kita sebagai manusia biasa, pelajar biasa, mahasiswa biasa, kita bisa cukup makan nasi, ayam, sama misal minum. Ya, protein, karbohidrat cukup. Tapi kita belum tentu bisa makan misalkan jantung angsa yang harganya 50 juta. Ya kan? Itu kaya, itu bukan cukup. Nah, itu bedain. Rumah. Kita bisa punya rumah yang sederhana, tapi kita belum tentu bisa punya yang 30 miliar, 40 miliar. Ya. Pendidikan. Kita belum tentu bisa sekolah di Harvard, sekolah di luar negeri, di mana biayanya mahal. Tapi kita bisa kok sekolah di Indonesia aja bisa gitu. Kalau kita tahu caranya bisa. Sama kayak tadi makan, cara beli rumah apa segala macam, kita bisa sebenarnya. Cukup tuh bisa. Terus yang kedua, murah versus terjangkau. Nah, nih banyak orang salah kaprah. Yang pertama, poinnya murah bukan berarti tidak berkualitas dan terjangkau bukan berarti baik. Contoh, langsung aja ke contoh. Ada 2 item harganya 1 juta. Di sini ada permen. Permen ini harganya 1 juta. Misal Sogi, Fakri gitu. Gua kasih 1 juta, kalian mau beli nggak permen ini? Kira-kira. Mau beli? Enggak. Tentu pasti enggak lah. Semua orang juga mikir gitu. Iya kan? Tapi kalau ada iPhone harganya 1 juta, iPhone 12 harganya 1 juta. Semua orang kayaknya hampir semua orang bakal pakai iPhone 12 ini gitu kalau harganya 1 juta. Kenapa? Karena iPhone 12 ini di dunia nyatanya ini itu nggak terjangkau, tapi ini murah. Kenapa bisa gue bilang murah? Contoh, iPhone 12 tadi kemarin gue lihat harganya iPhone 12 mini itu 11 juta. Ya, 11 juta. Ada Xiaomi harga 5 juta. Xiaomi bisa dipakai 2 tahun. Setelah itu kan nggak dapat, biasanya Xiaomi nggak dapat update Android kan setelah 2 tahun tuh. Berarti setahun itu lu ngeluarin duit berapa? 2,5 juta. Sementara iPhone 12 itu bisa dipakai sampai 5 tahun. It's mean per tahunnya lu ngeluarin di bawah hampir nggak nyampe 2,5 juta gitu. Maksudnya murah sama terjangkau tuh beda ya. Bedain yang mana murah, mana yang terjangkau. Permen ini terjangkau tapi belum tentu murah. Belum tentu ngasih value. Jadi ingat, mindset yang lu harus tanamin adalah barang apapun yang lu punya itu harus ngasih value terbaiknya buat lu gitu. Bukan masalah dia harganya mahal atau enggak gitu. Barang mahal bisa ngasih value terbaik untuk jangka panjang. Itu juga harus dipikirin. Terus ini yang lumayan penting ya. Ini dan bakal lama di sini sih sebenarnya. Pertama, sejarah itu penting, oke? Sejarah itu penting. Banyak orang yang kayak contoh pesawat. Kenapa ada sabuk pengaman, kenapa ada oksigen apa segala macam? Mereka belajar dari sejarah, mereka belajar dari apa yang udah terjadi gitu kan. Mereka nggak mau itu terulang lagi gitu. Nah, kata kuncinya di sini 2. Pertama, punya pedoman. Yang kedua, banyak orang yang telah keluar bahkan untung dari krisis setelah belajar sejarah. Contohnya siapa? Masa ada sih? Mungkin lu bertanya masa ada sih? Ada. Michael Burry. Satu orang yang untung gue nggak tahu berapa banyak dolar pas krisis 2008. Dan gue bakal share ke lu pada saat ini. Sejarah itu. Pertama gue tanya dulu. Pedoman kita itu siapa? Pedoman lu, Sogi, pedoman Fakri siapa? Pedoman gue siapa? Pedoman kita sebagai manusia siapa? Kalau gue pribadi, mungkin gue nggak bisa maksa lu pedomannya sama kayak gue. Mungkin pedoman lu beda. Tapi kalau gue pribadi, pedoman gue Al-Quran sama hadis. That's it. Dan mungkin lu berpikir, apa hubungannya si Al-Quran, hadis sama ekonomi gitu, sama investasi, apa hubungannya? Mungkin lu berpikir kayak jauh banget gitu kan. Jauh banget. Nah, mungkin some people ngerasa ada. Tapi kalau ada apa? Nah, pertanyaan gitu kan, apa? Nah, gue bakal share di sini. Ini surat Al-Imran ayat 14.
Zinalina nasi busyawati minan nisa wal bani bla bla bla. Pokoknya intinya adalah ayat ini menceritakan tentang apa yang kita sukai, manusia sukai. Dan salah satunya adalah harta benda. Dan gua highlight di situ, harta benda manusia itu emas sama perak. Dia nggak bilang harta benda kita kertas, dolar, enggak. Tapi dia bilang emas perak, oke. Gue tanya sama lu, kalau gue bilang harta karun, apa yang lu pikir di otak lu? Pasti lu pikir ada sebuah peti isinya apa? Koin emas. Harta. Ya, koin emas. Berlian. Cawan emas, ya kan? Apa segala macem. Perhiasan. Tapi uang kira-kira ada nggak, Mil? Nggak ya? Nggak ada harta karun. Karun ya? Nanti gue bakal masuk ke situ. Intinya itu. Kita dari alam bawah sadar kita aja sebenarnya ada kata kuncinya. Contoh, ini yang kedua. Tadi kan di Al-Quran, sekarang di hadis. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dirham. Di hadis kedua, akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning dan uang putih, maka tidak akan mendapat kemudahan di dalam hidupnya. Gue balikin lagi ke lu. Ini gue gak maksa lu percaya sama Rasul ya. Mungkin banyak orang yang gak percaya sama Nabi, sama Al-Quran, mungkin banyak di luar sana, gue gak tahu. Tapi kalau gue sih percaya, karena itu pedoman gue. Contoh nyata, kenapa gue percaya? Karena ada buktinya. Contoh, Rasulullah pernah bilang, ada hadis yang bilang kalau bakal ada besi-besi berterbangan. Sekarang ada pesawat. Hadis soal Dajjal nunjuk menara putihnya Muhammad. Zaman dulu tuh Madinah belum warna putih. Madinah tuh belum warna putih, masih pakai daun kelapa apa segala macam. Sekarang warna putih semua. Dari bukti-bukti itu gue bisa simpulin, kalau ini bisa aja belum terjadi dan bisa aja akan terjadi. Tapi gue balik lagi, kalau lu emang gak percaya sama Rasul sama Al-Quran, gue gak masalah. At least gue udah ngasih tahu referensi. Ini contoh. Ini adalah harta yang ditemuin 1100, yang umurnya udah 1100 tahun di bawah Israel, di bawah tanah Israel, ditemuin sama pemuda-pemuda. Oke. 1100 tahun, ingat. And then ini adalah contoh kasus lucu mah. Pokoknya gue gak bakal bacain hadis ini terlalu panjang. Pokoknya intinya adalah Nabi ngasih duit 1 dinar ke sahabat supaya beli kambing. Ya, terus dia beli kambing. Dia akhirnya berdagang apa. Tapi poinnya adalah, zaman dulu harga kambing adalah 1 dinar. Ini 1400 tahun yang lalu. Bahkan hampir 1500 tahun. 1400 tahun yang lalu. Yang ini 1100 tahun yang lalu. Berarti lebih tua yang ini dong. Iya gak? Sekarang mikir. Iya. Kita mikir pakai logika. Gue gak bakal kayak ngasut lu pakai kata-kata bullshit apa sih motivasi, gak bakal. Gue pakai logika, pakai lu sebagai manusia gitu. 1 dinar sekarang harganya 1 gramnya itu sekitar 900 sampai 1 juta. Ya. Jadi 1 dinar itu 4,5 gram. Kita let's say 1 dinar itu 3 sampai 4,5 juta. Kira-kira zaman sekarang nih 1 dinar kebeli gak kambing? Kebeli kan? Kebeli. Ada itu datanya. Kebeli. Lu bisa bayangin. 1400 tahun yang lalu bisa beli kambing. Sekarang bisa beli kambing. Mana orang zaman dulu gak ada yang pusing-pusing inflasi. Aduh bakal inflasi, ketakutan. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Harus buru-buru investasi, harus gini, harus gitu. Ini mindset maksud gue yang jarang dibahas sama orang. Kenapa? Kita tujuan investasi apa sih? Supaya mengalahkan inflasi. Tapi kalau inflasi itu nggak ada, ngapain kita investasi? Bener nggak? Karena kita dimakan sama investasi. Makanya Allah bilang kalau riba tuh haram. Riba tuh dosa riba ya, seperti menzinai orang tua sendiri. Udah berzina sama orang tua sendiri lagi. Yang mencatat riba, yang melakukan riba, yang memakan riba, diperangi sama Nabi sama Allah. Tapi kita nggak bahas agama. Mungkin lu nggak peduli sama agama. Tapi ini adalah bukti nyatanya. 1. Itu tadi emas. 1400-1600 tahun nggak berubah. Sama nilainya. Lu lihat sekarang. 1 tahun aja berubah. 1 tahun. 2014 berubah. Yang tadinya di Bekasi nih bisa beli beras nih 9.000. 2015
Nggak bisa 9.000 beli beras. 10.000 bro. 1 tahun. Gimana nanti 1.000 tahun lagi? Kebayang kan? Kebayang gak tuh menggulung Bayang. compounding. Gue bakal lebih jauh lagi. So what is the problem? Lu bakal bertanya, terus masalahnya apa? Di mana sih? Apa yang buat ini masalah? The problem is ini masalahnya. Lu tau nggak ini apa? Iya kertas ya. Kertas. Kertas ya. Kertas biasa, tapi masalahnya ketika kertas ini dirubah menjadi Ada nilainya berarti. dirubah menjadi ini, bro. Kertas dirubah menjadi ini. Gua ini ya. Kan pasti lu mikir kan, dulu emas kok tiba-tiba bisa jadi kertas sih? Emang segampang itu ngerubah? Enggak gampang. Sejarahnya dulu. Tapi nanti gue bakal masuk itu. Intinya adalah zaman dulu orang transaksi pakai emas, jual beli pakai dinar, dirham, sama fulus. Fulus pasti dengar sering orang Arab ngomong fulus. Fulus itu sebenarnya bukan duit. Fulus tuh tembaga. Gunanya fulus apa? Buat kembalian, buat memperlancar. Oke? Oke, Mil, tapi ada sistem barter juga kan dulu kan? Ada. Termasuk kan berarti ya? Tapi sistem barter itu tidak efektif kan? Nyatanya tidak efektif. Nggak efektif, Sobji. Iya. Nah, maka dari itulah manusia berpikir apa nih yang bernilai, tapi nilainya tidak bakal membuat tidak banyak gitu. Maksudnya emas kan nggak banyak segitu aja gitu loh. Kalau emas habis ya udah gitu. Nah, poinnya adalah pada tahun awal-awal itu, ketika orang masih bertransaksi pakai emas, ada seorang Yahudi. Jadi dulu tuh di Inggris ada namanya Empire. Nah, Empire ini suka berdagang keluar kota. Dia bawa emas pakai kayak kuda apa segala macam ke dari satu tempat ke tempat lain. Yang akhirnya emas itu rawan dicuri, rawan diambil orang kan. Datanglah kita ibaratkan satu orang. Datanglah satu orang. Si Yahudi ini, dia bilang, "Mas lu sini gue simpen di tempat gue. Di tempat gue lu simpen emasnya, gue kasih lu ini. Dulu warnanya bukan gini, dulu warnanya putih. Namanya apa dulu? IOU. Namanya IOU dulu. Apa artinya IOU? IOU aku berhutang padamu. Berapa? Misalkan 5 gram emas. Ditulis 5, IOU 5, IOU 6, IOU 10. Jadi mereka bertransaksi seolah-olah memakai emas padahal mereka nggak pakai emas. Zaman dulu tuh. Nah, tapi itu belum jadi masalah. Itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pedagang-pedagang menaikkan harganya dari yang tadinya 5 gram jadi 10. Kenapa sih bisa gitu? Karena satu masalahnya. Ini masalahnya. Ini adalah perjanjian Bretton Woods. Jadi di Bretton Woods, di kota kecil, ketika Perang Dunia udah mau selesai, Perang Dunia Kedua udah mau selesai, dikumpulin tuh negara-negara yang udah pengen menang perang. Amerika, ya kan, Prancis, dan sebagainya gitu. Di Bretton Woods ini, buatlah perjanjian. Makanya dibilangnya The Bretton Woods Agreement. Gitu. Perjanjian, salah satu perjanjian yang gue titik beratkan di sini. Required, the Bretton Woods system required a currency pegged to the US dollar, which was in turn pegged to the price of gold. Jadi di Bretton Woods itu pengen ngebuat satu currency dunia yang disebut dolar. Dan sebelum tahun 1970, kalau Amerika mau cetak ini kertas nih, Indonesia mau cetak kertas, bentar ya. Indonesia mau cetak kertas, Israel mau cetak kertas, mereka harus punya emas, baru mereka bisa cetak kertas. Karena setiap lembar ini di backup sama emas, bro. Dulu. Bahkan ada di Undang-Undang Indonesia, gue lupa undang-undang tahun berapa, lu bisa cari aja. Rupiah itu dicetak, dijaminkan emas berapa gram gitu. Rupiah. Nah, problemnya adalah setelah 1970. Setelah 1970, Presiden Roosevelt, kalau mungkin kalian ada yang pernah dengar Roosevelt, ada yang belum pernah dengar.
Tapi jauh sebelum itu sih. Dia bilang kalau Roosevelt ya. ya Roosevelt. sebelum 1970 pokoknya puncaknya ada 1970 lah. Intinya inti dari semuanya adalah dolar udah nggak di backup sama emas. Mereka mau cetak dolar sebanyak apapun. Mereka nggak perlu ngambil emas. Nah, paham kan sampai sini? Makanya kalau kalian buka ipress.com, ipressgold.com, pokoknya harga emas gitu, itu dimulainya naik turunnya itu dari 1970. Kenapa? Karena sejak 1970, sebenarnya ini nggak naik, emas tuh nggak naik nggak turun. Ini nih yang naik turun ini. Kenapa? Karena mereka udah cetak seenak-enaknya. Dan yang lebih parah, nanti gue cerita lebih parah. Ini contoh kenapa ketika kertas udah dibangga-banggakan, udah dibilang bernilai sama seperti emas. Ini lu mungkin berpikir kalau ini tuh cuma gambar fake yang pengen dibilang estetik dan sebagainya ya. Tapi ini gambar real. Ini ada di satu negara, Venezuela. Mereka mengalami hyperinflasi. Bisa bayangin nggak? Satu ekor ayam. Perlu begini banyak, perlu ginian banyak. Make sense gak? Ayamnya sama, zatnya sama. Kertasnya banyak, beda perlunya. Make sense gak? Make sense. Contoh kedua, apa yang kita rasain sebagai orang Indonesia rasain gitu. Dulu Belanda, Portugis datang ke kita, mereka butuh senjata. Mau ngambil buah pala, buah apa, ya kan cengkeh apa segala macam. Mereka butuh senjata buat sini ngambil maksa. Mereka nggak butuh. Mereka nggak butuh itu sekarang. Mereka butuh ini. Lebih lucunya lagi, gue punya uang segini. Gue ke Amerika, cukup ke Amerika, ke toko kecil di Amerika. Mau beli Coca-Cola 1 biji 100.000 pakai uang 100.000 nih, gede ya kan, uang 100.000 kan paling gede di Indonesia. 100.000 nggak nerima, worthless paper. Bagi mereka ini worthless paper. Mereka nggak bakal nerima ini. Sedangkan mereka ke Indonesia pakai $100, $10, $100 kayak ginian nih. Ya kira-kira mereka mau pala, mau cengkeh dikasih gak kira-kira? Kasih lah, semuanya dikasih. Makanya pas konferensi meja bundar, salah satu perjanjiannya itu Belanda meminta supaya the Javas Bank, dulu kalau pernah belajar sejarah ada namanya the Javas Bank, itu diganti sama yang namanya BI. Dan hampir semua bank sentral di semua negara itu, negara nggak punya intervensi di dalamnya. Bahkan yang nyetak uang sendiri di Amerika. Di Amerika yang nyetak uang itu bukan negaranya. Federal Reserve namanya. Federal Reserve. Mereka kirim cetak uang, mereka kasih ke bank-bank. Ya. Nanti mereka minta bunga dari bank-bank itu. Nah, BI ini bukan punya negara. BI berdiri sendiri. Punya presidennya sendiri. Indonesia kerjaannya apa Indonesia? Kita bikin APBN, utang. Rancangan butuh misal 10 triliun. Ya. Kita bilang BI, terus BI kirim ke IMF misalkan. Gitu-gitu aja terus. Terus kita rakyat cara bayar utang gitu gimana? Bisa pakai rupiah? Nggak bisa. Kita harus pakai dolar, men. Cara bayar utang gimana? Coba lu lihat ke depan rumah lu lihat ke sekeliling lu, ada nggak barang yang dipajekin? Ada. Punya 2 juta rakyat, pajekin aja. Keji nggak? Riba keji nggak? Keji banget, bro. Keji banget. Makanya dosanya sama seperti menzinai orang tua sendiri. Nggak aneh sekarang. Mungkin orang yang belum paham riba, mungkin masa sih dosanya segitu besar? Karena dia nggak ngerti. Basicnya dia nggak ngerti. So, the question is, who is the bad guy? Siapa sih? Kalau ada film kan ada film pasti ada yang superhero, ada yang penjahat. Nah, ini nge-lag gak sih? Apa gue yang nge-lag? Enggak ya? Enggak, lancar. Lancar lah ya. Nah, so
You might ask, who is the bad guy? Siapa sih yang jahat di ini? Ini yang jahat. Ini yang jahat. Seperti yang gue bilang tadi, sejarah bank ya. The bad guy ini yang jahat. Kenapa? Karena bunga, lu bayangin ya bunga. Lu nyari duit dari duit. Lu nyari duit dari duit, itu aja konsepnya masuk kan ke pikiran lu. Bakal ngegelembung, Yes. gelembung. Bunga. So, what is the solution? Apa solusinya sih? Apa solusinya? Nah, masuk ke sini. Solusi yang anak muda sering kayak diserang rame-rame. Kayak, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ, ayo kita ke sini, ke situ, bener nggak? Ini adalah instrumen investasi. Instrumen yang diajarkan baru-baru ini, sebenarnya udah dari lama sih, cuman baru viral mungkin ya. Baru-baru sekarang ke kalangan anak muda tepatnya. Instrumen investasi. Apa aja sih, Mil? Instrumen investasi banyak, sebenarnya banyak. Ada peer-to-peer lending, equity fund. Cuman gue nggak bahas ke situ ya, peer-to-peer lending dan equity fund ya. Gue bahas ke sini aja. Pertama ada deposito. Apa sih deposito? Deposito adalah kalau lu punya duit, lu pinjemin ke bank, ya. Dalam jangka waktu misalnya 1 tahun, lu nggak boleh tarik itu duit. Nanti lu dapat bunga dari bank. Gitu. Jadi ibarat lu minjemin duit ke bank. Nanti bank muter duit lu lagi. Nah, pertanyaan apa deposito baik? Menurut gua enggak. Kenapa enggak? Pertama, kalau lu muslim, deposito udah jelas riba. Pertama, kalau lu muslim. Yang kedua, deposito tuh kecil returnnya, cuma 6%. Ya, paling gede 6%. Setahun 6%. Yang ketiga, harus naruh banyak. Nggak bisa lu kayak 1 juta, 2 juta nggak bisa. Ya, deposito tuh gede. Itu deposito. Berarti kita coret dong deposito dari daftar kita coret nih deposito. Yang kedua, obligasi dan obligasi negara. Apa sih obligasi? Obligasi itu kayak surat hutang. Misalnya Fakri ada di Tasikmalaya gitu. Mau bangun jalan tol gitu pemerintahnya ngeluarin aja surat hutang. Nanti disebarin ke rakyat. Nah, rakyat beli surat hutangnya. Ibaratnya minjemin duit ke pemerintah. Ya, minjemin duit ke pemerintah. Hampir sama kayak deposito. Cuman returnnya kadang lebih gede, bisa sampai 8%. Nah, kekurangannya apa, Mil? Kekurangannya juga hampir sama kayak deposito. Butuh gede, terus butuh juga riba juga gitu. Terus juga lu banyak lah kekurangannya. Hampir sama kayak deposito. Berarti kita coret dong deposito, obligasi dari daftar kita. Yang ketiga, pasar uang. So what is pasar uang? Pasar uang adalah sebenarnya kayak perdagangan demand supply aja. Menggunakan valuta asing kayak ekspor impor gitu. Nah, di pasar uang ini hampir sama kayak deposito, cuma returnnya lebih gede, 8%. Nah, cuman kekurangannya apa di sini? Goror. Ada gorornya, ada riba, dan lu harus, dan dalam Islam tuh nggak boleh ngejual beli mata uang gitu. Ya, uang sama uang nggak boleh dijual beliin, nggak boleh ambil selisih. Tapi nggak ke situ ya. Cuman pasar uang tuh intinya ada goror sama riba. Dan juga lu harus paham ilmunya gitu. Berarti kita coret yang pasar uang, ketiga. Terus keempat, reksadana. Apa sih reksadana? Reksadana sebenarnya sama kayak deposito, obligasi, pasar uang, saham. Bedanya apa? Bedanya adalah kita nggak butuh duit gede. Kalau kita mau masuk deposito duit gede, ya reksadana, dana orang tuh dikumpulin ke manajer investasi. Nah, manajer investasinya ini beliin deposito berapa persen, obligasi berapa persen, pasar uang berapa persen. Nah, paham kan? Jadi dikumpulin duitnya, duit orang banyak, recehan dikumpulin, dibeliin tuh deposito. Karena kalau kita beli sendiri nggak kuat ya kan, apalagi mahasiswa kan. Itu reksadana. Dan lebih diverse, kita bisa pilih banyak saham gitu misalkan. Kalau kita beli saham BCA contohnya, itu saham BCA satu lotnya 3,8 juta kemarin terakhir gue lihat. Kemarin ya, gue nggak tahu sekarang udah berapa. 3,8 juta satu lot. Nah, kalau kalian masuk ke reksadana, kalian bisa kayak beli saham BCA, Mandiri, apa beda-beda gitu. Itu kalau reksadana. Kekurangannya apa? Kekurangannya sama kayak deposito, obligasi, pasar uang. Sama aja. Bedanya ada manajer investasi dan lebih diverse. Jadi kita coret reksadana di sini. Lagi marak
Bahkan teman-teman kita ada tuh satu orang yang main digital currency, ya nggak? Main digital currency, man. Damn. Jujur ya. Digital fucking currency. Di satu sisi, gue amazed sama digital currency karena dia punya konsep yang bagus sebenarnya. Kenapa konsep bagus? Dia juga sama kayak kita. Dia nggak percaya bank. They doesn't trust bank gitu. Mereka nggak percaya bank. Akhirnya mereka ciptain sistem sendiri, keuangan sendiri. Mereka mana bisa sih transaksi nggak pakai bank, kan logikanya gitu ya. Nah, makanya ada miner. Kalau kalian pernah denger, miner, penambang Bitcoin, apa segala macam. Nah, kerjaan miner apa? Kerjaan miner tuh nyatetin transaksi orang. Nah, imbalan buat miner, dia dapat Bitcoin dari situ. Itu blockchain. Di sistem yang namanya blockchain. Nah, digital currency ini itu banyak kan, ada Bitcoin, Dutch, Ethereum, dan sebagainya. Kekurangannya apa? You may ask kekurangannya apa? Tapi kekurangan Bitcoin pertama, dia nggak ada zat. Dibanding emas, masih mending dibanding ini masih mending emas kan? Ya kan? Masih mending emas. Nah, lu bayangin di bawah sini ada lagi yang nggak ada zatnya, nggak ada fisiknya, Bitcoin. Ingat kan pas 2020 awal, yang pas resesi karena COVID-19, itu harga emas naik dari 700 ke 900. Kenapa? Karena orang nggak percaya sama kertas. Mereka nggak percaya sama kertas. Hah? Gimana kalau ada resesi, ada krisis lagi? Misal krisis nih ya, aduh krisis Fakri, misal Fakri lapar gitu kan, aduh pengen beli makan, aku belum makan 3 hari. Lu ke warung, lu bayar pakai Bitcoin deh. Orang mau terima nggak? Emak-emak, misalkan mama, bapak-bapak gitu. Wujudnya aja nggak ada. Pertama nggak ngerti, kedua wujudnya nggak ada. Ya. Benar-benar. Dan ketiga kekurangannya apa? Ini yang lebih bahaya menurut gue. Fluktuatif. It's so fluktuatif. Bullshit orang ngomong investasi di Bitcoin. Bagi gua. Lu mungkin ketemu banyak orang yang ngomong investasi di Bitcoin, tapi bagi gua bullshit. Kenapa? Lu bisa lihat per hari Bitcoin tuh naik turunnya gimana. Bayangin dari 20 juta misalkan bisa naik ke 100 juta tiba-tiba. Jatuhnya tuh apa? Jatuhnya tuh kayak ya udah lu main trading aja, judi. Lu beli di murah, jual mahal, beli murah, jual mahal, lu nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Dan nggak bisa dianalisis Bitcoin. Ya kan? Itu kekurangan digital currency. Tapi emang lu bisa kaya dari situ. Ya. Kan gue bilang ke lu kan dari awal. Orang tuh bisa kaya dengan cara apapun, judi apa bisa kaya, bisa. Judi juga pakai analisis gitu. Judi bola pakai analisis. Ya kan, judi tinju pakai analisis. Lihat nih siapa yang pemain yang bagus, siapa yang lagi jelek gitu kan. Bisa lu kaya dari situ. Tapi apakah lu mau lu kaya caranya kayak gitu? Pilih, it depends on you. Gue gak maksa lu ngikutin gue gak maksa lu satu pemikiran. Gue cuman ngasih pandangan lebih luas lagi. Oke, berarti kalau bagi gue coret digital currency, kita singkatnya blockchain. Terus Binomo ini juga lagi marak sekarang kan. Apalagi YouTuber sering di-endorse sama Binomo kan. Wah jir Binomo nih, ayo Binomskui gitu kan. Wah Binomskui dulu nih. Origo Ewing tuh, gak pernah lewat Binomo. Ya. Mungkin pertama, itu YouTuber men. Maksud gua, kita nggak bisa salahin dia juga. Dia nggak ada background ekonomi pertama, ya kan? Dia nggak ada background ekonomi makro mikronya. Terus sejarahnya dia belum belajar apa segala macam kan. Dan dia juga butuh uang kan men sebagai orang gitu kan. Ya, kita nggak bisa salahin dia mengiklankannya. Tapi kita bisa lihat kalau Binomo, bagi gua 100% judi. Bagi gua 100% judi. Kenapa? Lu tahu taruh uang misalnya 100.000 di Binomo. Lu taruh uang 100.000 di Binomo ya. Lu tebak naik turun. Ada banyak orang bilang pakai analisis. Oke bro, pakai analisis. Judi bola kan juga pakai analisis kan ya. Pakai analisis. Ternyata naik nih. Lu dapat berapa? 180.000. Kok nggak 200 mil? Iya 20%-nya dibuat Binomo. Nah, besok kan lu trading lagi. 100.000 lagi nih. Turun ternyata, lu salah. Nah, duit lu dapat 20% nggak? Enggak, lu dapat 0. Lu menang dapat 80, lu kalah dapat 0. Lu menang Binomo dapat 20%, lu kalah Binomo dapat 100%. Lu menang kalah dia tetap dapat untung, men.
Makanya dia senang semakin banyak orang main binomo, semakin banyak perputaran uangnya. Makanya lu lihat YouTuber yang di endorse, mereka mungkin ada sebagian yang benar-benar main, tapi kebanyakan mereka masih pakai kode referral apa segala macam. Karena emang nyari duitnya di situ, afiliasi namanya. Dan binomo ini ya haram. Kalau di Islam ada namanya goror. Dan ini tuh nggak boleh ya kita memperjualbelikan mata uang. Misalnya rupiah dengan dolar. Kita nyari untung dari duit gitu, nggak boleh. Dosa. Tapi balik lagi, kalau lu nggak peduli dosa ya it's okay. Dan lu nggak peduli apa yang gue omongin tadi it's okay. Gue cuma ngasih gambaran aja biar lu tahu. Nah barulah setelah ini semua kita coret, kita masuk yang lagi tenar nih, yang Fakri. Even Fakri sendiri bahkan Tanwat Sumil. Kenapa, Ri? Terus apa? Semuanya coret, semuanya haram. Oke. Ini kita coret semuanya ya. Enggak, gue baru baca chatnya. Cek chat box. Oke. Setelah kita coret, kita masuk dulu ke sini. Nah, Fakri sempat nyindir diamond kan tadi. Nyindir berlian. Pas kita ngomongin harta karun, ya kan? Lu tau nggak kalau berlian tuh diatur. Makanya harganya mahal. Nih, short story. Jadi di Afrika ada bocah nemuin bongkahan yang berkilau. Oke. Sebentar ya guys ya. Icung sampai. Ada bocah nemuin bongkahan berkilau. Dia kasih bapaknya. Bapaknya nanya, ini dari mana? Dari sini, Pak. Akhirnya si bapaknya ini bilang ke pemerintah. Bilang ke pemerintah. Terus bapaknya ini, pemerintah Afrika nggak punya alat buat ngegali, bro. Nggak punya alat buat ngegali. Akhirnya dia panggil pemerintah Inggris. Nah, pemerintah Inggris ngegali itu semua. Sampai kalau kalian lihat di Google ada galian terbesar di dunia itu buat ngambil berlian. Dan yang ngambil itu namanya keluarga The Beers. The Beers. Nih makanya ini yang di kanan ini kalau kalian bisa lihat The Beers Consolidate. Ini perjanjian keluarga The Beers. Di mana mereka ngekontrol apa namanya? Berlian. Dan lebih parahnya lagi, lebih lucunya lagi. Yang di kiri ini bukan lukisan, bukan estetik-estetikan. Yang di kiri ini adalah iklan. Pada tahun 19-an, 18-an, 19-an, iklan di koran. Bahkan iklan itu masuk sampai ke sekolah-sekolah. Bahkan ditaruh di situ satu guru buat ngajarin ke cewek-cewek kalau berlian tuh berharga. Ditanemin di otak kita, berlian tuh berharga. They make it apa ya, sangat precious lah gitu berlian tuh. Nah, oke, berlian udah paham lah ya sampai sini ya. Lanjut. Nah, ini sejarah saham. Menurut gua lo harus tahu. Jadi saham itu dimulai di Ghetto, Venice, Italia. Di Ghetto ini ada namanya perkumpulan Yahudi. Perkumpulan Yahudi ini di Ghetto ya, di Venice. Bahkan perkumpulannya ini tuh kalau misalkan ibaratnya apa kalau di Jakarta ya, misalkan Chinatown lah kalau di Amerika tuh. Orang-orang Cina semua. Nah kalau ini tuh orang-orang Yahudi semua di Italia ini. Mereka mulailah, bursa saham tuh dimulai dari sini. Mereka bekerja sama beberapa negara kayak Inggris dan France gitu. Mereka ngebentuk satu project lah, ibarat bisa dibilang project lah. Pendanaan. Di mana pendanaan ini tujuannya adalah merampas kekayaan bangsa-bangsa lain untuk mereka. Ya sama kayak investasi sekarang. Tapi gue nggak nyalain, ini beda ya. Ini kita belajar sejarahnya doang ya. Nah, kalau kalian lihat, yang di kiri itu adalah East India Company. Nah, East India Company ini mungkin nggak asing di kuping lu pada ya. Nah, kalau yang di kanan apa, Ri? Tahu nggak? Flying Dutchman. Flying Dutchman. Lu tahu nggak Flying Dutchman asal mulanya dari mana? Dutchman, Belanda. Flying Dutchman itu asal mulanya adalah salah satu kapal dari VOC.
Lu kira VOC ke Indonesia doang? Mereka didanai. Peperangan itu didanai, bro. Bukan gratis. Ya. East India Company dibangun dari duit-duit investor itu ini sejarah saham. Nah, mereka ambil semuanya itu, mereka ambil balik, mereka kasih return buat investornya. Icung tuh, join Icung. And then the second is, nih, ini kita udah mulai masuk ke saham ya. Kan Fakri tadi ngomong saham ya. Based on my analysis, there are just two type of investors who will profit in stock. Stock itu apa? Stock itu saham. Jadi ada cuman 2 jenis investor yang bakal untung di saham. Ingetin. Dan lu bisa buktiin, lu bisa lihat. First is big amount of investor. Investor yang naruh big amount of money. Contoh, siapa? Lu sebutin aja nama-nama terkenal yang lu tahu investor di saham. Lu kira mereka naruh duit sebulan 100.000, 200.000, 300.000? Hah? 1 juta lah, let's say. Enggak mungkin, men. 6%, 20% tuh gede bagi mereka. Contoh, naruh uang 1M, 20%-nya berapa hari? 200 juta. Ya enggak? 200 juta. Sedangkan ada bocah mahasiswa naruh misalkan let's say setahun dia bisa naruh 10 juta. 20% lah untung per tahun, 2 juta. Hah? 2 juta bagi 12 berapa? Hah? Ya kan? Kecil, bro. Lebih baik nanti gue kasih solusinya. Terus yang kedua adalah riba investor. Apa yang dimaksud riba investor? Investor yang main di sektor perbankan. BBCA, Mandiri, ya. Apapun, Bank Jatim. Banyak. Karena kenapa? Dari dulu sampai sekarang bank gak pernah bangkrut, men. Itu satu. Bank gak pernah bangkrut. Dan menurut gue susah buat bangkrut. Tapi menurut gue pasti percaya, yakin sesaat bakal bangkrut. Tapi ya sekarang pilihan di lu deh. Lu kalau gak bisa naruh duit gede, lu harus main di riba investor itu. Lu harus masuk ke BBCA. BBCA pun udah mahal sekarang, Ri. Lu satu lot itu 3,8 juta kalau mau masuk. Ya, kecuali lu pakai misalnya, gue nggak tahu ada reksadana yang jual saham BBCA atau apa, gue nggak tahu. Tapi ya, lu kalau nggak bisa naruh duit banyak, ya lu udah riba investor minimal. Ya nggak apa-apa lah. Keuntungannya, gue punya data kok. Ini datanya. Ini data BBCA ya. Yang kiri bank investment, riba investment. BBCA itu 130% rata-rata dari sejak IPO sampai 2020 closing market itu. Per year-nya, per tahunnya itu 130%. BBRI 100%. ICBP kalau yang kan on bank investment, gudang garam 23%, rokok. ICBP 6%. Ya, lambat tapi tetap naik gitu. Tergantung pilihan lu. Kalau orang berarti gimana? Lu orang kaya, lu taruh 1M 6% tuh gede. Ya kan, 60 juta. Tapi kalau lu masih nabungnya 100.000, 200.000, I don't suggest you to go into stock gitu. Terus ini gue kasih sejarah singkat aja nih ya soal saham, the truth about saham. Kan banyak orang yang kayak anjir saham tuh keren, saham tuh ayo sebagai anak muda apa segala macam. Nah, I give you the truth stock about stock gitu. Tentang saham. Yang di atas itu bukan editan. For children, for sale itu bukan editan. Itu real. Itu pernah ada di dunia. Itu sejarahnya ada The Big Depression namanya. Jadi di Amerika itu ada depresi besar. Depresi besar itu terjadi pada saat semua orang di Amerika nabung saham. Kebayang nggak? Semua orang di Amerika nabung saham, bro. Ya. Dan pada saat itu ekonomi Amerika itu lagi naik ya. Bahkan 85% mobil di dunia yang nyiptain orang Amerika. Ya, pas zaman The Big Depression itu. Sampai satu saat semua orang nabung di saham sampai harga sahamnya udah gak masuk akal. Contoh, gue punya saham. Gue punya saham. Nih, saham gue produksi botol minum. Ya, botol minum nih. Semua orang karena mikirnya Amerika lagi maju-majunya, mereka invest di gua. Sampai nilai saham ini yang harusnya cuma 100.000, jadi 10 miliar. Ketinggian, gak masuk di akal.
sama asetnya nggak nutup. Sehingga akhirnya orang-orang yang ngerti pada jualin sahamnya sampai ada namanya The Big Depression. Itu terbesar di Amerika loh. Sampai gak harus ganti presiden baru bisa nuntasinnya. Bertahun-tahun itu. Sampai ngefek ke Inggris, ke Jerman. The Big Depression. The second is itu 2008. Ini yang 2008 nih. Lehman Brothers. Ini krisis karena riba. Karena orang-orang mikir beli rumah tuh harus pakai KPR. Sebenarnya bukan nggak salah, ada nggak salahnya sih. Cuman salah satu penyebabnya itu. Semua waktu itu bank ngasih bunga kecil buat orang nyicil, buat beli rumah. Mereka cicil semua, akhirnya orang Amerika tuh berbondong-bondong beli rumah sampai apa ya? Ya rumah tuh laku aja gitu, laku. Dan yang tadi gue bilang yang di awal gue bilang, ada orang namanya Michael Burry, Dr. Michael Burry, dia mikir ada yang salah gitu dari ini semua. Ada saham-saham gorengan sebenarnya dalamnya. Pokoknya lebih complicated dan lebih panjang sih kalau gue jelasin. Intinya adalah semua orang Amerika beli itu karena bunganya kecil, mereka cicil. Akhirnya satu saat bunganya naik, mereka nggak bisa bayar. Sampai harga rumahnya tuh nggak worth it lagi kalau buat mereka cicil. Ya, sampai rumah di Amerika tuh banyak yang kosong apa segala macam. Dikasih ke bank, semua bank juga. Bahkan Lehman Brothers ini tutup akhirnya sampai bangkrut. Nih, ini krisis loh. Dan nggak pernah tuh krisis diawali dengan apa ya, emas gitu. Dengan kayak lu nggak main riba bakal krisis, enggak pernah. So the question is the last question is ini salah satu fact aja sih, fun fact trivia aja ya. Ini harga emas tahun 1994 25.000. Lu bisa 20, ini gue bisa dapat 2 gram. 4 gram ya kalau 100.000 ya. Harga emas tahun 1994 dan harga emas tahun 2020. Gue ambil yang kecilnya 800.000 lah. Dari tahun 1970 sampai tahun 2020 kemarin, rata-rata per tahunnya 58%. And I believe kalau emas tuh nggak naik turun, emas tuh bukan alat investasi yang kayak nambahin harta lu, enggak. Ingat, emas tuh bukan alat untuk nambahin harta lu. Tapi emas adalah alat untuk mempertahankan harta lu. Harus lu inget. Emas bukan alat investasi. Gue mau investasi emas. Enggak gitu bro. Emas tuh buat mempertahankan harta lu. So you may ask, so what will you choose gitu? It depends on you back again. Tapi di sini ya. Ini gue share screen. Gue bakal ngasih solusi ke lu. If you want apa ya, kalau pengen ngikutin gue gitu. Tapi kalau nggak ngikutin gue setelah penjelasan gue panjang lebar tadi, dari mulai obligasi, deposito, apa segala macam semuanya itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Gue nggak ngelarang juga, itu hak lu juga. Blockchain ya kan, nanti gue bakal nanti kalau tanya jawab. Tapi gue ini penutup aja sih. Blockchain kayak digital currency tadi kan kita udah paham kan. Solusi dari gue adalah lu pakai emas buat mertahanin harta lu, ya, uang dingin. Tapi inget, uang dingin, jangan uang yang mau dipakai lagi. Lu invest di bisnis lu sendiri atau invest di kepala ke atas, di leher ke atas. Menurut gue ini adalah 2 investasi yang paling menguntungkan. Pertama, lu pertahanin harta lu di emas. Kedua, bisnis leher ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau gue pribadi, gue bisnis kemarin iPad, gue untung 6 juta. 6 juta. Modal berapa mil? Modal 5 juta. Oke. Itu udah berapa ini gitu. Dari 5 juta tuh bukan uang yang apa ya, bukan sebulan loh itu. Dari 5 juta jadi 6 juta. Jadi 11 juta. Dari 5 juta omset dapat 6 juta. Berapa tuh? 11 juta kan? Itu berapa persen? Ya, kalau di saham itu lama loh. 20% aja udah bagus loh di saham. Dan lu belum nggak tahu kan ada saham yang 5 tahun tuh turun 20%. Lu bayangin lu nyimpen duit 20 tahun di saham, turun 20%. Lu bayangin. Lot of cash. Tapi itu cara gue. Pertama lu invest layer ke atas tuh pengetahuan. Lu belajar bisnis, lu belajar cara nyari duit, muter uang apa dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Belum lu belajar marketing, belajar
warna apa segala macam. Banyak lah, banyak yang harus dipelajarin. Itu kalau gue layer ke atas pertama. Yang kedua adalah lu mertahanin harta dari emas. Tapi emas gue saranin tuh kalau emang bener-bener omset lu udah gede aja. Dan biasanya emas tuh gue beliin tanah biasanya. Kalau misalnya udah cukup buat beli tanah, gue beli tanah karena harga tanah terus naik ya kan. Udah gitu. Nah, Sogi mau nanya apa Gi? Ini aja on mic aja Gi. Boleh on mic aja.